nggak tahu juga. Iya, kayak jarang gitu. Iya. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boro Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, lamanya lah saya tak buat video kan. Tapi itulah, tuh hari saya bagi tahu pada pemirsa semua ya, pemirsa Boro Naga, bahwa saya agak busy dalam 1 minggu nih disebabkan kita nih baru masuk rumah baru. Ya, rumah tuh agak jauh lah daripada rumah yang lama. So nak ulang alik hantar barang tuh memang cukup memenatkan lah. Lepas tu tak sampai situ lagi cabarannya. Sebab apa? Sebab jika kita dah masuk rumah baru ni, kita kena susun-susun lah barang-barang tu. Nak kemas-kemas rumah tu, nak bersihkan sebab kita nak selesa, betul tak? Tapi sekarang ni saya punya aktiviti tu dah settle pemirsa. Ya, rumah dah kemas, barang dah tersusun rapi, tinggal menunggu barang-barang yang akan dibawa lah ke sini, macam barang-barang elektronik macam tu kan. So ada beberapa hari yang lepas ya. Ini selingan ya pemirsa, sebelum kita akan membuat reaction ya. Itu hari saya ada up dekat community satu gambar seorang warga negara Malaysia tengah membuat kipas dekat atas tu untuk membuang aura-aura negatif, aura-aura panas macam tu kan. Jadi saya memang lebih memilih lah untuk support bisnes-bisnes warga tempatan. Sebab ya orang tempatan kan bayar cukai ya kan. Even saya ni bukanlah warga tempatan, saya ni warga asing, tapi saya sokong bisnis-bisnis orang tempatan. Kita akan tolong dulu orang-orang di negara tersebut, orang-orang atau bangsa sendiri. Sebab kalau di Indonesia pun saya akan sokong peniaga-peniaga orang Indonesia. Tapi sekarang ini saya ada di Malaysia, so saya akan sokong lah. Macam suami saya juga sokong warga tempatan. Jadi dari memasang barang-barang seperti elektronik ya, aircon macam tu dan anything lah macam tu, saya akan pastikan ya yang punya bisnis tu adalah warga tempatan. Sebab warga tempatan lebih berhak kita tolong ya kan. Okey, kita akan kembali ke topik utama. Jadi saya akan kembali lagi ya, aktiviti saya akan saya jalankan lagi seperti biasa. Saya akan reaction video-video yang telah direkomend oleh subscriber Boro Naga, teman-teman kita ya, sahabat-sahabat kita di luar sana yang mempercayai ya tentang pembahasan yang akan kita bahas bersama lah. Meskipun ada segelintir yang tak puas hati dengan apa yang saya bahas, tetapi itu adalah realiti yang memang pahit ditelan ya kan. Tapi itulah kenyataannya. Kita membahas apa yang ada di Indonesia dan di Malaysia. Seperti halnya ada 2 video ini yang akan saya sajikan, saya akan tunjukkan kepada pemirsa mengenai orang Indonesia. Ini kalau tak silap ya, videonya direkam semasa pilihan calon presiden dan juga calon wakil presiden yang dilaksanakan masa itu di Malaysia. So ada culture shock yang wanita-wanita cantik dari Indonesia ini mengatakan mengenai Malaysia. Mestilah tahu ya, kalau ada pendatang yang datang dari luar negara tuh mesti akan mengalami culture shock. So kita akan dengar ya, agaknya culture shock apa yang gadis-gadis akak-akak cantik dari Indonesia ini alami. Jom. Hai guys, sekarang aku dekat PWTC. Lepas tu aku jumpa dengan geng-geng yang dah penat nak beratur sebab nak mengundi. So aku ada kawan baru kat sini. Okay, nama kakaknya dari mana?
culture shock di Malaysia? Oke, nama aku Marcel, aku dari Semarang, Indonesia. Culture shock aku di sini tuh nggak ada kendaraan motor buat ojek online. Jadi Grab, kalau di Indonesia Grabnya itu tuh ada motornya. Jadi waktu pesen Grab di sini cuma ada mobil tuh rasanya kayak kok nggak ada gitu, aneh banget. Mana mahal lagi kalau Grab car kan. Jadi kayak ya udahlah gitu. Itu sih culture shock aku. Oke, makasih. Oke, terus kita ke kakak satunya. Kakak namanya siapa? Culture shocknya apa? Dari mana juga? Nama aku Syifa dari Lampung. Kalau culture shock aku sendiri itu di sini susah banget nyari jus alpukat. Udah sih itu aja. Bener. Ada tapi susah dan orang banyak nggak tahu juga. Iya, kayak jarang gitu. Iya betul. Next kita ke kakak satunya. Kakak namanya siapa? Dari mana? Aku Lala dari Yogyakarta, Indonesia. Okay, what's your culture shock here? My culture shock, I think gak banyak sih, mungkin makanan masih lebih suka makanan di Indonesia. Tapi yang aku suka dari Malaysia nih MRT sama LRT-nya nggak ada di Jogja ya, nggak ada. Kalau di Jakarta mungkin udah ada 1, 2, 3, nggak tahu ya, belum pernah ke Jakarta. Public transportnya berarti ya. Transportnya, karena kalau di Jogja tuh tau lah, Jogja ini kota pelajar, macetnya kayak apa tuh, macet banget. Kemana-mana tuh mikir tuh macet, panas dan sebagainya. Tapi di sini nggak perlu guys, kita tinggal naik, duduk, dengerin musik, udah sampai. Enak banget gitu sih. Oke, makasih. Oke. Next. Lagi. Oke. Next kita ke kakak satunya yang paling cantik. Halo, nama saya Jenny dari Pekanbaru. My culture shock, probably the size of the TO. Oh, TO? Yeah. In India, our TO is like just a glass. In here, it's huge, and it's like you can carry it, right? It's inside this plastic bag, and it's so cute. That, and also there's like different kind of tea. There's TO, the ice. TO ice. Yeah, TO ice. In my place, we just call it TS. TS is Kayaknya S. yeah, S. And it's basically Bingung dia. kalau mau foto ya udah ST1 and then we'll just be like that, but in a glass. So yeah, probably that. Oh, and Milo truck. It's there on every occasion. There is gonna be a Milo truck. Then it's amazing. Oke, thank you. Wah, sebelum saya membahas mengenai culture shock yang telah akak-akak cantik ini ceritakan ya, yang dia orang alami, saya nak sentuh sikit mengenai riuh ya, lumayan bising ya pemirsa tadi ya. Kenapa kena jerit-jerit macam itu? Negara orang, jangan kita buat perangai yang tak baik di negara orang ya. Tak perlu jerit-jerit macam tu, bising, malu rasanya kan mendengarnya. Apalagi orang-orang dekat situ mestilah malu. Apa agaknya dia orang bising kan? Oke, kita akan membahas mengenai culture shock yang telah disampaikan oleh akak-akak cantik ini ya, mengenai jus alpukat ya, alpukado kalau di sini. So kalau menurut saya ada je alpukado tu kat sini, alpukat. Saya pernah nampak dekat supermarket Maidin, tapi memang agak mahal lah. Lepas tu dia punya bentuk tu, dia punya penampakan tu tak sama, sebab alpukado tu dia macam kulit dia tu kemerah-merahan, merun kan. Sementara yang diorang bahas ni alpukat atau alpukado yang warna hijau, tapi memang sedap gila nak mampus kalau kita buat jus and kita letak sedikit atau banyak pun boleh coklat ya, susu coklat macam tu. Lagipun rasanya ngamut kalau letak Milo macam tu kan. Dan mengenai ojek ya, ojek di Malaysia ini, lagi-lagi ojek online yang ke motor memang tak dibenarkan dekat sini ya. Banyak sangat dan banyak kali yang sudah membahas mengenai ini, sebabkan di negara Malaysia ya sangat kuat ya. Saya tak cakap di Indonesia tak kuat, tapi di Malaysia memang sangat dilarang ya, lelaki ataupun perempuan ini
khas untuk yang agama Islam. Oke. Sebab setahu saya di agama Islam yang bukan muhrim tidak boleh berdua-duaan, tidak boleh bersentuhan walaupun sedikit tak boleh. So di Malaysia memang sangat memegang lah dengan peraturan atau larangan-larangan yang telah dibuat oleh kepercayaan orang-orang yang beragama Islam macam itu. Kalau saya salah tolong diperbetulkan ya cara penyampaian saya. Dan juga untuk keselamatan ya, sebab kita tak tahu orang yang punya ojek tu dia siapa kan, takut terjadi apa-apa macam tu. So far dekat Indonesia jarang saya dengar ya driver ojek yang bagian motor ya itu buat ulah macam ganggu penumpang ya. Jarang lah dijumpai, mungkin ada tetapi tak banyak ya, sebab ya salah satu faktor di Indonesia itu diperbolehkan ojek online berupa motorcycle ya, motor macam itu disebabkan kita tahu ya di Indonesia itu ramai penduduknya, jadi ramai yang memerlukan pekerjaan. Sebab itu ya kita akan, ini untuk orang Indonesia ya, sebab itu kita akan tunggu janji-janji presiden yang baru-baru ini menang, salam dua jari ya kan. Nah kita akan tunggu ya segala janji-janji yang telah dibuat. Semoga Indonesia semakin maju dan sukses lagi ya, tidak ketinggalan dengan negara-negara tetangga macam itu. Sebab untuk menjadi negara maju itu sebenarnya harus mulai daripada rakyatnya dulu begitu ya. Nah, jadi kita akan tunggu ya, semoga semakin lahir generasi-generasi yang open minded lah begitu ya pemirsa. Oke, lanjut lagi ya. Saya ada lagi nih video pemirsa mengenai seorang tenaga kerja Indonesia ya, jelas dia orang Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut ceritanya sedikit lah ya, saya akan kasih tahu. Di Malaysia dia setiap hari boleh makan ya benda tuh, tetapi di kampung ya yang busuk-busuk pun boleh dimakan. Tetapi kalau di Malaysia dia boleh dapatkan dan boleh konsumsi benda tuh, makanan tuh secara fresh dan juga lebih murah. Penasaran apa tuh? Jom nonton bersama dengan Borunaga. Benarkah Yang belum harga subscribe telur channel di ini tolong Malaysia di subscribe. lebih murah daripada di Indonesia? Subscribe, like dan juga komen. Subscribe juga channel saya. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum guys, berjumpa lagi dengan saya Arini Cecet. Saya hari ini pulang kerja, lepas itu beli telur dekat sini guys. Dekat sini beli telur saya tak main-main guys. Terus satu kak, kalau itu satu papan ya. Kalau di Indonesia saya tak mampu kalau beli hari-hari macam itu guys. Tapi kalau di sini kita nak makan telur itu tiap hari pun boleh guys. Pasal telur sini lebih murah daripada Indonesia guys. Dulu di kamu pernah beli telur tak mas? Beli telur itu paling biji, kalau tak biji kilo, 1 kilo gitu. Tak pernah beli satu krak itu, tak pernah. Kalau Kenapa tak pernah? pasalnya kalau dekat Endon kita nak belanja beli telur, beli ini kan jadi banyak. Kalau sini telur pasal murah. Jadi itu pun kalau di sini ini tak main kilo guys, mainnya main krat. Papan. Nah, main papan itu, satu papan gitu guys. Jadi meskipun emas itu di Malaysia sini apa di kamu belum pernah beli barang sembako ya? Tak pernah lagi. Baru kali inilah, kalau karena di Malaysia inilah kita belanja sendiri, beli barang-barang sendiri. Kalau di kampung orang rumah yang beli kan. Kalau di sini tak pernah. Kalau di kampung tak pernah. Kalau di sini emang kita tahu harga-harga di sini. Tapi di sini harga makanan emang terjangkau guys. Kita boleh sesuaikan dengan kerja dia guys.
Berarti berkah Malaysia itu Mas merasa lebih mandiri Nah, gitu ya. lebih mandiri dan lebih kalau diikutkan kan lebih jimat lah kalau dipikirkan. Kalau di sini ibaratkan kita kerja 1 hari boleh makan 4 hari 5 hari. Kalau di Indonesia kalau kerja macam kita kuli, saya rasa makan habis apa kerja ini habis ini hari juga guys. Itulah. Ini guys, Hari ini telur cari, dia, hari ini guys. habis Kita maksudnya. beli terus 1 papan gini guys. Hmm. Tadi itu harganya berapa, Bro? Ini harganya rasa 13-an ringgit gitu murah ya. lah. Pasal kita bukan tak itu kan, tak tanya harga dia. Berarti Rp37.000 Nah, sekitaran ya. kurang lebih macam itu guys. Tapi merasa gimana? Keberatan enggak? Oh sangat tak, pasal di sini sesuai lah sama kita, sama kerja kita. Oh, sama Kerja. kemasukan ya. Sama kemasukan. Tapi kalau di kampung, kalau macam kita nak beli 1 papan macam ini emang terasa guys. Tengok guys. Ini bukan size yang besar ya guys ya, size yang kecil. Kalau ya size yang besar mahal sedikit. Bila saya ini. Nah, Tapi lumayan besar Ada ya. berapa biji itu Mas coba kira? ini 30 ya kan? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 30. 17, 18, 19, 20. 30-an guys, kurang lebih. 30 ngam. Kurang 30-an, 30. Oh ya. Kalau 30 itu saya rasa kalau dekat kampung saya rasa 1 kilo lebih, dekat 2 kilo. Oh. 2 kilo harga telur tak tahu lah kalau dekat kampung sekarang kan. Tapi kalau dulu emang harga telur boleh tahan mahal juga ya. Dulu di kampung pernah tak makan telur yang pecah-pecah? Wih, itu bukannya tak pernah lagi, sering guys. Malah nggak pernah beli yang macam ini. Nah, beli yang baru macam ini agak susah sedikit. Kalau dekat kampung itu biasanya kan ada yang kuningnya itu sudah buat kue gitu kan. Kita beli putihnya saja guys. Pasal nak sangat makan telur itu, beli putihnya kan agak murah. Tapi kalau di sini ibaratnya telur ini boleh buat sepak bola guys. Wih. Pasal sangat murah, tapi janganlah kita ini barang makanan kan. Heeh. Diibaratkan, Dihargai lah ya. hargai dia gitu. Itu biasa Mas itu makan ini berapa hari habis Mas? Kalau biasanya saya rebus, kalau malam gitu kan. Hmm. Nah itu kalau rebus itu sekali rebus saya 10 Oh, guys. banyak. 10 itu boleh habis saya. Kalau emang dari dulu saya paling suka telur, tapi kalau dekat kampung kita pun harus jimat-jimat juga. Kalau dekat sini emang dari dulu kalau beli 1 papan macam ini paling kuat 3 hari. Macam ini nanti kalau Mas pulang kampung mesti rindu lah. Dari itulah yang kita masalahkan. Kalau nanti dekat kampung itu macam mana nak makan telur itu pasal mahal. Saya rasa bela ayam sendiri baru boleh. Jadi mumpung Mas di Malaysia itu makan yang seenak-enaknya setiap hari gak apa-apa Iya. ya. Ya kita ibaratkan gitulah guys. Pasal dulu kita pun bukannya orang tak mampu juga kan. Jadi kita baru berpikir lah macam mana kita nak sesuaikan dekat kampung, nanti makanan dekat kampung harus gitu juga. Kalau disamakan sama sini saya rasa kita tak mampu guys. Pasal kalau dekat kampung nanti seandainya kita kerja dekat kampung, kalau makan semewah macam di sini, nak beli ikan, nak beli ayam macam tuh hari-hari saya rasa kita tak mampu juga. Tapi kalau sekali-sekali boleh lah. Kecuali kalau orang menengah ke atas ya. Ya betul itu. Kalau kita sebagai kuli ya Nah, kalau sebagai kuli saya rasa kalau nak makan macam di sini saya rasa tak boleh guys. cukup makan aja syukur Nah, ya. cukup makan saja dan cukup ada garam, itu rasa asin pun dah cukup dah itu. Karena orang yang mau merantau ke Malaysia sini nggak ada cita orang yang kaya ya. Nggak Betul, ada. betul, betul. Rata-rata mesti orang kurang mampu Yes. atau enggak pelarian. Nah, memang begitu. Kalau orang kaya buat apa merantau di sini kan? Kita di kampung pun sudah kira boleh dah kalau orang kaya. Kalau pasal kita merantau di sini inilah kita orang tak mampu itu guys. Kita ibaratkan kita memang susah ke kampung. Bukannya susah nak beli apa, tapi susah nak cari lebih itu guys. Kalau setakat buat makan hari-hari saya rasa boleh, tapi habis macam itu saja guys. Itu pun tak boleh macam di Malaysia sini ya. Nah, makannya pun tak boleh macam ini. Kalau seandainya kita sudah ada keluarga, ada anak macam saya kan. Kalau macam di sini saya rasa hutang sana hutang sini guys. Bukannya itu. Betul itu saya cakap ini. Karena sebagai kepala rumah tangga itu harus memikirkan anak dan istri. Betul. Ya betul itu. Kita mikirkan masa depan anak kita, jangan sampai macam kita. Itulah saya itu merantau di Malaysia ini biar boleh
anak kita itu tak macam kita gitu guys. Mas seberapa sayang Mas sama anak? Wah, Ya itu tak saya rasa kalau sayang itu tak terkira terbatas lah. lah, betul-betul. Kalau ada pilihan antara pilih anak dan istri sama mertua ataupun orang tua, Mas pilih yang mana? Itu pilihan yang susah, tapi kalau suruh milih pasti milih istri dulu. Apa alasannya Mas? Kita kalau ibaratkan kan, kalau anak, nanti anak itu kalau sudah besar, sudah berkeluarga, pasti meninggalkan kita. Sementara lah ya Nah, tadi. sementara pasti meninggalkan kita. Tapi kalau istri, walaupun kita susah, senang, sakit, pasti istri yang itu kan, yang ada di samping kita. Ada kesusahan, waktu kita sakit, pasti istri duluan yang kita yang itu. Jadi kita, kalau saya lah, menurut saya, kalau saya utamakan istri. Tapi kan banyak orang yang bilang kalau istri ada mantan, kalau anak nggak ada. Hmm, Itu bagaimana? ada mantan, tapi ibaratkan kita jangan sampai macam itu. Kalau sampai sehidup semati, itu tak mungkin istri itu nak ninggalkan kita. Janji pilih yang betul-betul. Nah, pilih gitu yang ya. betul-betul. Tapi kalau kita bukannya itu ya, diibaratkan saya saja. Nah, saya sama orang tua kan kalau sudah berkeluarga macam ini pasti ninggalkan orang tua. Ya kita sering kunjung, tapi kalau nak memberi perhatian sepenuhnya sama orang tua kan tak mungkin. Pasal kita sudah ada keluarga sendiri kan. Fokusnya ke keluarga pribadi ya. Keluarga pribadi. Tapi kalau istri tak mungkin nak ninggalkan kita. Ini tadi ngomongin apa sih Mas? Dari telur sampai Kamu kemana-mana. tanyanya gitu, kita jawab saja. Tak apa, curhat. Jadi seperti itu harga-harganya. Nah, harga sini macam itu guys. Ya kita kalau di Indonesia kemungkinan saya pasal kurang paham juga harga-harga dia kan. Tapi yang jelas di sini lebih Lebih murah dan kita lebih sesuai lah. Bukan murah, lebih sesuai sama kemasukan kita, sama kerja kita gitu. Kalau murahnya kita nggak tahu pasal kita tak pernah belanja kan. Tapi kalau lebih sesuai itu lebih sesuai kak sini lah. Ibaratnya gitu guys. Ya itulah guys, kita beli telur ini bukan kita nak terus apa hari-hari makan telur apa tak bosan terus sombong gini, tak ada guys. Kita cuma kasih tunjuk saja guys ya. Jangan berpikiran yang negatif. memberi informasi. Ya. Memberi informasi saja. Nanti diingat kita, oh kak sana macam itu bunda sombong. Nah, kita tak ada guys. Kita cuma memberi informasi saja. Ya cukup sekian ya guys ya video dari saya Arini Cecep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia macam ni bukan macam orang-orang Indonesia yang tinggal di Malaysia sebagai pekerja, ya kuliah. Di saat dia orang menemukan hal-hal yang baru ataupun boleh dikatakan culture shock dari harga kehidupan itu normal ya. Saat dia orang bercerita share pengalaman dia orang ke depan kamera macam ni, lepas tu dia orang up dekat publik untuk semua orang tahu macam mana keadaan dia orang di Malaysia, kita patut sokong ya. Sebab apa? Sebab kita kena bersyukur juga sebab dia orang ni dah boleh dikatakan saudara kita lah, sebab satu bangsa, betul tak? Kalau ada yang kecam-kecam tuh abaikan aja bro. Itu kan pengalaman bro kan. Tapi sedih lah ya. Sebab di kampung ini apa yang saya pahami dari video tadi ya. Di kampung ya untuk makan telur ayam untuk sehari-hari pun jarang untuk mendapatkannya. Bahkan sebab teringin sangat nak makan telur, dia orang sanggup untuk membeli putihnya saja. Datu telur tuh udah pecah. Ya, bukan saya nak cakap sombong ya pemirsa. Saya sekarang ni pun dari dulu pun saya tak pernah makan telur yang dah pecah macam tu, sebab kalau dia pecah habis yang dalam dia tuh nampak tuh memang dah tak elok untuk dimakan. Tetapi kalau masih ada selaput dia tuh masih boleh lah agaknya. Mas ni menceritakan membeli telur yang masih ada selaputnya, so memang tetap terjagalah begitu. Tetapi kalau kita nilai ya sangat susah ternyata hidup di sana tuh. Tak semua orang boleh menikmati fasiliti dan juga kemegahan negara sendiri.
Sama halnya macam orang di Malaysia. Orang Malaysia juga ramai yang bekerja di Singapura, tapi bukan dikarenakan tiada pekerjaan, melainkan dia orang ingin mencari pengalaman baru, situasi baru, ya, gaji yang lebih tinggi, dan juga mana tahu dapat jodoh di sana. Betul tak betul pemirsa? Ya kan, sebab Singapura dan Malaysia dekat saja, ya, gunakan mobil pun dah sampai. Jadi inilah perkongsian video hari ini. Semoga bermanfaat untuk pemirsa. Ya, mana tahu di luar sana masih ada yang tidak mengerti untuk bersyukur, selalu mengeluh dengan keadaan kehidupan sendiri. Alangkah baiknya kita selalu melihat ke bawah, sebab kalau kita tengok atas je kita lupa nak tengok ke bawah, betul tak? So kita tengok bawah, ada lagi yang lebih susah daripada kita, betul tak? Kalau kita dengar apa cerita di orang ini sangat menggurus hati ya. Sebab apa? Sebab Indonesia dah lama dah merdeka, tetapi masih ada lagi rakyatnya yang masih makan seperti itu ya. Semoga kedepannya Indonesia dan Malaysia semakin maju dan lebih lagi maju, amin. Oke, jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Tiada niat apa-apa untuk memburukkan mana-mana negara, just nak share pengalaman di orang, apa yang di orang alami. Kita kena tahu, kita ambil yang positif, yang negatif buang ke longkang ya. Sebab memang longkang itu tempat untuk pembuangan yang kotor-kotor, so pikiran yang kotor tuh buang juga. Begitu pemirsa, udah 2024 ini, oke. Berubah bukan jadi satria baja hitam. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga, terima kasih, bye bye.